Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika, Stambuk A401-18048. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai penilaian sikap. Jadi yang pertama di sini ada definisi sikap. Sikap bermula dari perasaan, yaitu perasaan suka atau tidak suka, yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Kemudian sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Kemudian di sini ada komponen sikap. Komponen sikap di sini ada 3, yaitu yang pertama afektif, yang merupakan perasaan atau penilaian terhadap sesuatu atau objek. Kemudian yang kedua kognitif, yang merupakan kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Kemudian yang ketiga ada konatif. Konatif merupakan kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek. Selanjutnya ada objek penilaian sikap. Di sini saya akan menjelaskan 3 objek. Objek yang pertama, sikap terhadap materi pelajaran. Di sini ada sikap positif. Yang pertama, tumbuh dan berkembang minat belajar. Kemudian yang kedua, mudah memberi motivasi. Yang ketiga, mudah menyerap materi pelajaran. Kemudian objek yang kedua yaitu sikap terhadap guru atau pengajar. Di sini ada sikap negatif. Yang pertama, cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Kemudian yang kedua, sukar menyerap materi pelajaran. Objek yang ketiga yaitu sikap terhadap proses pembelajaran. Di sini mencakup yang pertama, suasana pembelajaran, yang kedua metode atau teknik dan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penggunaan media. Penggunaan media ini bertujuan agar menarik perhatian siswa, merasa nyaman dan menyenangkan, dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya ada cakupan kompetensi sikap berdasarkan kurikulum. Di sini ada sikap yang pertama yaitu sikap spiritual yang tercantum pada kompetensi inti poin 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sikap yang kedua ada sikap sosial yang tercantum pada kompetensi inti poin 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi sikap dalam kurikulum tidak memerlukan materi secara khusus. Di sini dijelaskan, meskipun ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, tetapi tidak dijabarkan dalam materi atau konsep yang harus disampaikan pada peserta didik, namun harus diimplementasikan dalam pembiasaan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam keseharian melalui dampak pengiring dari pembelajaran. Jadi di sini kompetensi sikap tidak memerlukan materi secara khusus, namun dia harus diimplementasikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada teknik penilaian sikap. Di sini ada 4 teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian. Kemudian teknik yang kedua ada teknik penilaian diri.
Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Teknik yang ketiga ada teknik penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan dua-duanya. Teknik yang terakhir ada teknik jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Demikianlah yang dapat saya jelaskan pada materi mengenai penilaian sikap. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.